Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika kembali ya. Kita masuk tentang perbandingan senilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Perhatikan ya. Perbandingan senilai itu merupakan perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya. Masih ingat kan apa itu variabel? Variabel itu adalah nilai yang belum diketahui, peubah yang belum diketahui ya nilainya. Nah, kata kuncinya di sini ingat ya, jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu variabel itu berkurang, maka variabel yang lain juga akan ikut berkurang. Begitu ya. Nah, Miss ambil contohnya perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh. Perhatikan, di sini yang menjadi variabel pertama itu adalah jumlah bensin, dan variabel yang kedua atau variabel yang lain itu adalah jarak tempuh. Nah, jika semakin banyak jumlah bensinnya, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh. Begitu ya. Dan jika jumlah bensinnya berkurang atau sedikit, maka jarak tempuhnya pun akan sedikit juga. Begitu perbandingannya ya. Jadi dia akan senilai nanti. Begitu juga perbandingan antara banyak uang yang kamu miliki dengan jumlah barang yang dibeli. Banyak uang di sini adalah variabel yang pertama, dan jumlah barang yang dibeli adalah variabel yang kedua. Nah, semakin banyak uang yang kamu miliki, maka jumlah barang yang bisa kamu beli itu akan semakin banyak juga. Dan jika uangmu semakin sedikit, maka jumlah barang yang bisa kamu beli maka akan semakin sedikit juga. Begitu ya definisi tentang perbandingan senilai. Jadi nanti akan senilai dia. Sama-sama. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat perbandingan senilai. Sifat-sifat perbandingan senilai ya. Perhatikan, sifat perbandingan senilai itu adalah perkalian silang. Nah, diketahui jika A per B sama dengan C per D, maka ini nanti akan dikalikan silang. Jadinya A kali D sama dengan B kali C. B kali C. Begini. Ini akan dinamakan nanti perkalian silang. Nah, sifat yang kedua itu adalah perkalian suku tepi dan suku tengah. Nah, jika diketahui perbandingan A banding B sama dengan C banding D, maka hasil perkalian suku tepi akan sama dengan hasil perkalian suku tengah. Yang mana suku tepi itu? Suku tepi itu, perhatikan ya, A banding B sama dengan C banding D. Namanya dia di tepi, berarti dia paling pinggir dong. Nah, berarti yang tepi itu adalah A dengan D. Ini di sini A dengan D ya, suku tepinya. Dan suku tengahnya yang mana? Dikatakan suku tengah, berarti dia berada di tengah-tengahnya. Yang menjadi tengah di sini adalah B kali C. Nah, tadi kan dikatakan hasil perkalian suku tepi akan sama dengan hasil perkalian suku tengah. Maka A kali D, ini A kali D sama dengan B kali C. Nah, begitu ya anak-anak ya. Untuk contohnya kalian perhatikan di video berikutnya. Oke, semangat.